sahabat tani durian. Nah, di sini saya akan update ya. Akan update pohon durian Musangking, duri hitam, super tembaga yang dimana yang beberapa bulan kemarin tuh saya melakukan pemangkasan ya. Pemangkasan cabang jantan sejak dini. Tujuan supaya tidak mengejar batang primer. Nah, sekarang setelah dipangkasin yang sisain batang betinanya kayak gini tuh. Ini malah ngacir sendiri. Ngebut ya batang primernya. Karena Musangking itu identik sekali menjadi batang V ya kan. Terus kalau sudah besar baru dipotong kan gitu. Baru ngeh gitu kan. Nah, sekarang dibiarkan dulu, ini dia lari sendiri tuh. Kalau di samping kiri kanannya dikerumunin pohon pisang, ini tidak mengaruh untuk pertumbuhan pohon durian Musangking ini. Lihat. Ya. Baik sahabat tadi, saya akan lanjut yang lainnya. Review yang duri hitam super tembaga yang dimana dipangkas tunas atas atau cabang ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia sahabat tadi. Sebelumnya ini kan menyaingi batang primer ini nih ya. Tuh, duri hitam. Yang ini nih. Nah, setelah saya pangkas, ininya udah mengecil. Ini akan calon penggantinya ya, batang atau dahan dan sekunder atau yang membentuk horizontal. Sebelumnya ini yang diagonal ya, ke atas menyaingi ini. Setelah ini dipotong, nah ini sendiri yang terus lari itu ya, ke atas tegak vertikal. Terus bagaimana yang lainnya? Yang lainnya akan saya informasikan juga sekaligus di pagi hari ini sahabat tadi. Tuh, ini untuk durian super tembaga ya. Ini dipangkas dan ini nanti dibiarkan memanjang ke samping. Ini juga yang ini dalamnya tuh dipangkas juga. Ini jadikan batang primer. Terus nanti ini bagaimana? Ini akan saya potong juga. Ini akan saya potong, ini akan saya potong biar ini nggak tersaingi ya maksudnya. Betul nggak? Biar ini ada celah, ini mengganti ini. Dan, jadi sebelum jauh-jauh hari saya visualisasi dulu sebelum melakukan pemangkasan mana-mana yang harus saya pangkas. Makanya saya pilih agar tidak salah begitu sahabat tadi. Durian super tembaga, begitu juga duri hitam dan bawor di bawah juga ada. Nah, ini juga dipangkas tuh. Ini dipangkas tujuannya ini supaya batang primernya ini kokoh, kekar ya. Terus dipruningin ranting-ranting yang tidak berguna di sini, yang tidak diperlukan ya, supaya memperlancar sirkulasi udara juga ke dalam batang primer biar tidak ganggu hama gitulah sahabat tani. Penggerak batang itu sudah kejadian ya. Sering kejadian, tapi walaupun ditangani ya sudah sembuh, tapi kan mencegah jauh lebih baik. Sebelum mengobati itu kan pakai uang juga. Ya seperti bahan-bahan obatnya kan kita harus beli kan gitu sahabat tani. Dan kebetulan ya kemarin udah kasih asam umat juga di sini. Dikasih asam umat, jadi kebetulan tanahnya juga dibantu suburannya untuk mempertahankan pH tanah dan sebagai pengganti pupuk kompos dan organik. Dia terus masih terus. Ya sekarang saya berhenti memupuk seperti sintetis karena cuaca suhunya panas terus ya di pagi hari ini. Udah beberapa hari ini panas, yang ada saya nyiram begitu. Begitu sahabat tadi. Nah, kita ke bawah. Nah, di bawah ini tuh ada sebelumnya ya cabang yang paling bawah sekali saya pangkas, sisain ini dulu. Ya kalau ini sudah nanti adaptif kelihatannya. Ini juga calon kandidat nih, kandidat yang akan saya hilangkan. Ya, biar tidak terganggu atau biar tidak dijangkau oleh rumput-rumput liar ya. Sepertinya kalau saya telat misalkan kan gitu, telat kebun. Dijangkau terus jamur juga biar tidak terlalu lembab. Karena di tahun ini, akhir tahun ini kan akan menghadapi musim hujan. Nah, ini dibantu dipangkas bawahnya dan ini pun terubus seperti ini. Apa-apa, lambat laun pohon durian kalau memang kita terus rawat, apalagi duri hitam, dia akan cepat juga pertumbuhannya. Beda halnya dengan tanaman yang dibiarkan atau tidak dirawat sama sekali. Baik ke duri hitam yang di bawah ya. Nah, ini dia. Duri hitam kan ini terus lari dia pertumbuhannya ke atas. Nah, jadi
saya pangkas tuh sekitar 50 cm. Sebelumnya kan lemas, nunduk, goyang kiri goyang kanan kan. Nah, sekarang kokoh, kekar tuh. Stop dulu ya, ditahan dulu pertumbuhannya. Paling ujung-ujungnya dia menyamping larinya tuh. Ini pun sudah saya pangkas, pernah saya pangkas, ini tubuh tunas baru lagi. Tujuannya memperkekar ini ya, untuk di bagian dahan tuh. Sebelumnya lemas, sekarang tegak dia, tegak keras ini, kokoh. Itulah tujuannya pemangkasan tunas atas atau top pruning ya. Paling dia rimbun ke bawah, ke samping, batang kekar, dan biasanya cepat juga ke masa generatif atau cepat ke pembuahan begitu sobatnya. Baik, sekarang ke durian bawor. Nah, bawor ini juga kemarin saya top pruning atasnya ya, biarkan dia kokoh, kekar, ceper gitu kan. Nah, ini walaupun ditanam satu jengkal tangan saya karena sudah begini. Nah, ini saya pruning kan, saya gundulin bagian atas. Nah, ini bekas sisa kemarin saya top pruning walaupun tidak tinggi lah. Nah, sekarang tumbuh lagi tunas-tunas baru tuh. Ini lari ke pinggir tuh ya, dan sirkulasi udara juga lancar tuh. Dan ini tinggal lanjut melakukan penyiraman ya, biar tidak dehidrasi tanaman durian ini. Karena ini agak tanggul, agak busuk sedikit, semi ya, dan lambat laun pun ini akan susut ya, susut tanahnya. Karena sengaja nggak saya timbun lagi, biarin busut ini kan untuk membantu masa tanam awal aja, supaya tidak terlalu stag pertumbuhannya, biar cepat gitu. Intinya cepat ya, termasuk cepat sih menurut saya. Kalau mau gondrong gampang, ini disiram lagi. Kalau memang ada hujan nanti dibantu dengan pupuk NPK, dan dibantu juga dengan nutrisi daun ya, Gandasilde, magnesium sulfat supaya hijau, Gandasilde untuk melanjutkan pertumbuhan, dan sama kebulnya seperti Prachrondecis itu. Terus jamur juga, Trakol biasa saya pakai biar nggak diganggu kutu-kutu kebul. Ya lumayan ribet lah perawatan tanaman lingkungan, biaya harus kita keluarkan, tapi itu harus ada konsekuensi kita untuk menanam durian. Perawatannya seperti itu, harus banyak biaya yang kita keluarkan. Begitu sahabat tani. Terus musangking yang di bawah ada juga, cuma saya malas ke bawahnya sahabat tani. Malas, bukan apa naik lagi ke sini. Nih, ini. Nanti juga lambat laun bagian bawahnya akan saya pruning. Tuh, daunnya besar, lebar ya. Musangking. Walaupun kiri kanannya masih ada pohon pisang itu membantu ya, menaungi. Selain itu juga ya tupang sari, walaupun dia mengganggu kalau kita biarkan tidak kita eradikasi satu persatu. Nanti kalau tanaman durian sudah besar, kalau mengganggu itu, kalau dibiarkan pohon duriannya besar, pohon pisangnya juga dibiarkan, nanti lambat laun habis juga pohon pisang di sini. Yang menjadi prioritas tanaman durian tetap. Musangking yang dibawa asalnya lemas sahabat tani. Sekarang kan dia udah mulai adaptif. Nah, yang harus kita hindari seperti ini. Tuh, rumput-rumput ini. Sekarang kekar ya. Musangking itu awal tanam tuh seperti tidak mau dia langsung kena kasih sinar matahari full gitu ya, apalagi dia mendepel rendah. Kalau musangking itu setahu saya maunya dia dikerumunin terus ya, nggak mau langsung dikenakan sinar matahari di MDPL rendah sahabat tani. Jangan di MDPL tinggi, nggak usah banyak naungan seperti pohon pisang ya, langsung aja terobos penetrasi sinar matahari full masuk agar pertumbuhannya jauh lebih cepat begitu. Beda halnya di MDPL rendah ini. Ini sebenarnya belum melakukan crop pruning, tapi nanti salah satunya ini yang kejepit, yang rapat akan saya buang. Paling yang ini ya, ini mah ini nih, ini biarkan dulu, ini yang paling bawah. Dan ujung-ujungnya ini juga yang paling atas sendiri, nanti disisain sebatas udal saya. Begitu. Ini kekar nih sekarang. Beda dulu awal-awal tanam loyo banget. Sekarang kan betul-betul udah adaptif ya.
sudah diperhatikan aja nutrisinya. Terus penyemprotan daun yang akan saya prioritaskan, karena daun ini walaupun kita pupuk bawah, kalau daunnya nggak diperhatikan rusak sahabat tani. Banyak hama nggak di bawah, di atas dia daun dirusak begitu ya. Itulah saya bilang konsekuensi menanam durian, banyak yang harus kita rawat sahabat tani. Baik, hanya itu sajalah sahabat tani, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya undur diri dari video ini, saya banyak ucapkan terima kasih, dan sebentar lagi melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat Jumat. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, saya harus bertolak dari kebun dan untuk ngopi di rumah, begitu kan sahabat tani. Nah, ini yang paling bawah nanti pun akan saya pangkas sebelum hujan turun, musim hujan turun, musim hujan tiba, supaya tidak dihinggapi jamur ya semua. Dan ini pohon durian baru ditanam super tembaga 2 hari yang lalu sahabat tani. Jadi cepat adaptif, cepat besar, dan insya Allah ini cepat besar ya, tanam 1 meter lebih ya, biar ini seragam dengan yang di bawah kulit hitam. Kalau di video nampak kecil sahabat tani, kalau dekat ini cantik ya. Saya betah di kebun, inilah yang membuat saya betah di kebun, gak mau pulang kalau udah melihat tanaman vegetatif seperti ini. Sambil menunggu, sambil berjalan, tanaman-tanaman durian yang udah generatif, yang mengeluarkan bunga, dan akan saya bantu terus penyiraman, pemupukan nutrisinya supaya pembentukan buahnya besar, buah isinya yang mulus, begitu sahabat tani. Rawat-rawat yang kecil seperti ini ya. Kalau mau review semua ini udah selesai 1 jam ini, tapi saya capek jalannya sahabat tani. Baiklah, sampai di sini dulu sahabat tani ya perbincangan pagi hari ini pohon durian setelah di top pruning ataupun di pemangkasan bagian-bagian tunas air ataupun tunas atas ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya tentang tanaman durian, dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.